Lili memiliki dua hewan peliharaan, yaitu seekor kucing dan beberapa ekor ikan. Mengapa ya tempat hidup mereka berbeda? Mengapa kucing tidak bisa berenang seperti ikan? Ayo kita cari tahu. Bertemu lagi nih dengan Bu Adis. Nah, pada video tadi kamu telah mengamati bahwa di rumah Lili terdapat dua hewan peliharaan, yaitu seekor kucing dan beberapa ekor ikan. Pertanyaannya adalah, mengapa ya ikan dan kucing itu memiliki karakteristik tempat hidup yang berbeda? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Bu Adis akan mengajak kalian berkeliling menuju beberapa tempat. Setelah mengamati, kalian akan mampu untuk mengidentifikasi berbagai karakteristik tempat hidup hewan dan mampu menemukan manfaat apa yang bisa kita ambil dari seekor hewan. Oh ya, bukankah Bu Adi sudah meminta kalian untuk membuat karya mozaik bergambar hewan? Di akhir video nanti kita akan belajar tentang cara mengapresiasi karya seni milik teman. Tempat pertama yang akan kita kunjungi adalah lautan. Nah, kita sudah sampai di laut nih anak-anak. Karakteristik tempat hidup dari ikan adalah perairan. Dan perairan itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu air tawar, air laut, dan air payau. Air payau merupakan percampuran dari air tawar dan air laut. Contoh ikan yang bisa hidup di air tawar seperti lele, gurami, ataupun ikan nila. Kemudian untuk contoh hewan atau ikan yang bisa hidup di air laut adalah ikan hiu, ikan paus, ikan lumba-lumba. Tentunya masih banyak lagi ya. Kemudian untuk contoh hewan yang bisa hidup di air payau seperti ikan patin, ikan bandeng, dan ikan kakap putih. Ikan yang hidup di air tawar tidak akan bisa hidup di air payau. Demikian juga sebaliknya. Nah, anak-anak, ikan dalam melangsungkan kehidupannya memiliki bagian tubuh tertentu yang membantu mereka hidup. Pertama adalah sirip. Sirip membantu mereka untuk bisa berenang. Kemudian mereka juga memiliki ekor yang berfungsi untuk membantu mereka membelokkan badan ketika berenang. Dan yang terakhir adalah insang. Insang sama seperti paru-paru bagi manusia, yaitu membantu mereka untuk dapat bernapas di dalam air. Oke anak-anak, itu tadi adalah karakteristik tempat hidup dari ikan. Selanjutnya, kita akan mencari tahu karakteristik dari tempat hidup kucing. Kita sering melihat kucing di sekitar rumah kita. Karakteristik tempat hidup kucing adalah daratan yang dekat dengan semak-semak karena makanan mereka adalah binatang kecil seperti tikus ataupun kadal. Nah, dalam melangsungkan hidupnya, kucing memiliki anggota tubuh tertentu nih anak-anak, yaitu cakar dan taring yang berfungsi untuk memudahkan mereka ketika memangsa. Selain itu, kucing juga memiliki telinga yang sensitif terhadap bunyi. Oke anak-anak, itu adalah karakteristik tempat hidup dari kucing. Nah, dari penjelasan ibu tadi, tentunya sekarang kita sudah bisa menjawab ya pertanyaan mengapa ikan tidak bisa hidup dengan kucing, dan pertanyaan mengapa karakteristik tempat hidup mereka berbeda. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan pangan mereka berbeda dan anggota tubuh yang mendukung mereka untuk hidup berbeda pula anak-anak. Sudah paham kan? Sekarang kita lihat yuk, ada apa ya di halaman rumah Lili? Kita sering menjumpai ayam berada di sekitar lingkungan rumah kita. Karakteristik dari tempat hidup ayam adalah daratan yang dekat dengan semak-semak nih anak-anak. Hal tersebut dikarenakan makanan ayam adalah biji tanaman. Untuk membantu mereka melangsungkan hidupnya, ayam memiliki cakar yang tajam yang berguna untuk membantu mereka mengais tanah. Setelah itu mereka akan mematuk-matuk biji tersebut menggunakan paruhnya yang lancip. Perjalanan kita sudah selesai nih anak-anak.
Sekarang kamu sudah mengerti kan berbagai karakteristik dari tempat hidup hewan itu sendiri. Nah, tahukah kamu bahwa hewan merupakan contoh dari sumber daya alam hayati atau hidup? Manfaat dari sumber daya alam adalah untuk memenuhi kebutuhan dari manusia. Maka dari itu, keberadaan hewan di bumi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa saja ya manfaat yang bisa kita ambil dari hewan? Yang pertama adalah kucing. Manfaat yang bisa kita ambil dari kucing adalah sebagai hewan peliharaan dan sebagai sarana hiburan. Menyenangkan bukan ketika kita bermain dengan kucing? Itu adalah salah satu manfaat yang bisa kita ambil dari kucing. Dan yang kedua, manfaat yang bisa kita ambil dari ikan. Ikan bisa kita ambil telur dan dagingnya. Selain itu, ikan juga bisa kita manfaatkan sebagai hewan peliharaan. Dan yang terakhir adalah ayam. Ayam dapat diambil telur dan dagingnya sebagai bahan pangan. Selain itu, kotoran ayam juga berguna loh. Kotoran ayam dapat kita gunakan sebagai pupuk kandang. Dan bulu ayam juga dapat kita manfaatkan sebagai bahan dalam membuat kerajinan. Nah, anak-anak, kita telah selesai mempelajari berbagai karakteristik tempat hidup hewan dan manfaatnya yang bisa kita ambil. Karakteristik dan manfaat tersebut bisa kita tuangkan dalam bentuk tabel anak-anak. Seperti apa tabelnya? Seperti ini anak-anak. Anak-anak, tabel ini berisi nama hewan, karakteristik tempat hidup hewan, bagian tubuh khusus yang dimiliki hewan, dan manfaat yang bisa kita ambil dari hewan tersebut. Kalian bisa mencermatinya satu persatu, mulai dari ikan, kucing, dan ayam. Wah, bagus sekali ya anak-anak tabelnya. Jangan sampai lupa nih. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kalian telah ibu minta untuk membuat karya mozaik yang berisi gambar dari beberapa hewan. Sudahkah kamu melihat karya temanmu? Apa ya yang perlu kita ucapkan ketika kita melihat karya milik orang lain? Kita simak yuk video berikut ini. Andi menemui Siti untuk menunjukkan hasil karyanya. Andi berkata kepada Siti, "Siti, lihatlah hasil karyaku." Siti pun menjawab, "Memang bagus sih, tapi sepertinya kamu mencontek karya orang lain ya." Bagaimana menurutmu sikap Siti? Apakah itu sikap yang baik dalam mengapresiasikan seni? Bagaimana jika Siti menjawabnya seperti ini? "Wah, bagus sekali Andi. Lukisanmu sangatlah indah." Dalam mengapresiasi karya seni milik orang lain, kita harus menggunakan kata-kata yang jelas dan sopan. Jikalau kita ingin memberikan masukan, kita harus menggunakan kata-kata yang baik. Contohnya, "Lukisanmu sudah bagus, Andi, tetapi menurutku akan jauh lebih baik jika kau tambahkan sedikit warna biru." Nah, itu tadi merupakan contoh yang baik dalam mengapresiasi karya seni milik orang lain. Sudah paham kan anak-anak? Oke, tetap semangat belajar dan kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa!